Ya, bertemu kembali bersama Dedi ya di hari Jumat ini untuk menemani kehidupan kalian yang gelap ya dengan pelajaran-pelajaran yang Dedi berikan ya. Selamat datang di kelas Dedi ya. Seperti biasa ya, ini tradisi di sekolahan Maghrib ini yang pertama adalah penghormatan kepada pertama Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya tidak lupa Kepala Sekolah kita Haji Yulianto ya, seperti biasa itu ya. Selanjutnya lah ya, biar cepat ini. Nah ini mohon diperhatikan ya. Pertama itu harap tenang ya. Terus mohon diperhatikan, dan yang lain ada tambahan ini adalah ya konsentrasi. Kenapa ini ditambahkan di pelajaran kali ini? Karena hari ini pelajaran yang akan Dedi sampaikan itu agak berat ya, dibutuhkan IQ yang cukup lah, minimal cukup, karena Dedi akan mengajak kalian untuk sedikit berpikir. Oke, yang kemarin-kemarin kan kayak sebatas sharing ya. Kalau ini benar-benar mengajak kalian ini untuk berpikir ya. Oke, kita remind kembali ya, visi dan misi ya. Visinya apa? Sudah hafal semuanya? Belum hafal? Kalau belum hafal ya saya bacakan. Oke. Yang pertama, visi adalah membuat suasana belajar mengajar yang asik ya, sehingga dapat dimengerti murid dan ilmu yang diserap dapat bermanfaat bagi yang mempelajarinya, dengan harapan murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu visi. Oke, diingat-ingat ya, jadi visinya itu. Nah, selanjutnya adalah misi, itu untuk memberikan ilmu tentang perilaku baik yang bermanfaat. Nah, ini kali ini nih, hari ini pelajarannya kalau Dedi bisa bilang ini sangat bermanfaat ya untuk kalian itu ya yang nganggur itu, biasanya ini sangat bermanfaat ini buat kalian. Nah, ini pelajaran kali ini kita akan membahas tentang siklus perbaikan ya. Dalam hal ini kita ambil contoh kasus, yaitu yang paling anyar ini ya, terbaru, yaitu PPKM, yaitu adalah program dari pemerintah kita ya. Yaitu kita akan mengevaluasi PPKM dengan tujuan untuk membangun pola pikir untuk belajar mencari dan memperbaiki kelemahan dari sebuah sistem. Oke, ini saya disclaimer dulu ya, supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi yang berujung saya nanti di penjara ya. Jadi saya tidak akan, tujuannya sudah jelas, tidak akan dan tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan satu instansi tertentu ya. Jadi apalagi orang tertentu gitu, saya tidak akan menjelek-jelekkan, tidak ada maksud juga. Oke, di sini juga ada testimoni nih dari Pak Mahfud MD tentang pelajaran yang kita bahas nanti ya. Dia testimoninya asik juga nih, meski agak muter-muter ya. Jadi ini memang saya harus akui, pelajaran kali ini akan mengajak kalian untuk berpikir. Oke, kita next saja. Nah, sebelum kita mengevaluasi apa itu PPKM, jadi kita harus tahu dulu itu konsepnya PPKM dan definisinya. Apa itu PPKM? Yaitu adalah aturan pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran COVID dengan cara membatasi aktivitas masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyebaran COVID ya, dengan cara membatasi aktivitas sehingga tidak terjadi kerumunan ya. Jadi kan kalau COVID itu kan cepat menyebarnya kalau ada kerumunan. Jadi COVID itu seneng sekali kalau kalian nongkrong, nongki gitu, mereka seneng ya, karena mereka akan cepat berkembang biaknya gitu ya. Nah, itu kita sudah tahu apa itu PPKM, lalu kita akan
mengetahui juga apa itu aturan PPKM. Ini Dedi ambil dari situs resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini valid, tidak mengada-ada. Kita zoom biar kelihatan jelas ya. Jadi simak aturan lengkap PPKM darurat. Periodenya berlaku dari 3 sampai 20 Juli. Ini sudah terlewati ya. Dan lokasinya berada di Jawa Bali. Kenapa Jawa Bali? Mungkin itu juga mungkin ya, karena Dedi belum tahu pasti. Mungkin Jawa Bali ini angka COVID-nya itu tinggi, jadi perlu ada langkah dari pemerintah untuk menanggulangi itu. Ini program ini tagline-nya adalah lindungi diri, lindungi negeri ya, dengan aturan yang akan Dedi jelaskan secara jelas sejelas-jelasnya. Oke, yang pertama ini ya, kegiatan perkantoran atau tempat kerja sektor non esensial itu diperbolehkan atau diharuskan untuk WFH atau work from home sebanyak 100%. Jadi pekerja-pekerja yang berada di sektor non esensial itu harus WFH 100% ya. Itu satu. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar 100% online atau daring. Lah ini yang kita lakukan ya. Jadi lakukan nih sesuai dengan aturan PPKM ya. Jadi kegiatan belajar mengajar 100% online atau daring. Selanjutnya adalah kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup sementara ya. Jadi kalau kalian mau shopping di mall itu belum boleh selama periode ini ya, dan di lokasi ini. Nah ini aturan mendetailnya. Sektor esensial ini boleh 50% WFO atau work from office, jadi masuk seperti biasa di kantor itu hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas karyawannya ya, dengan pengetatan prokes. Nah ini yang termasuk sektor esensial ini juga dituliskan di sini, yaitu keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran dan lain-lain. Kalian juga harus cari tahu sendiri ini ya. Kalau mau tahu aturannya bisa di-download PDF-nya di situs resminya. Nah, kita lanjutkan di sini. Sektor kritikal diperbolehkan 100% WFO dengan pengetatan prokes ya. Jadi untuk sektor kritikal ini diperbolehkan untuk 100% atau semua karyawannya untuk masuk kantor. Nah ini yang termasuk sektor kritikal siapa saja, ini ada penjelasannya di bawahnya. Oke, dilanjutkan ya. Peraturan selanjutnya, supermarket, pasar tradisional atau kelontong, pasar swalayan, kapasitas maksimal pengunjungnya itu hanya 50% ya, dan jam operasional hanya sampai pukul 8 malam ya. Itu harus digarisbawahi ya, pukul sampai 8 malam dan hanya maksimal di 50% pengunjung. Oke, dan selanjutnya apotek dan toko obat bisa full selama 24 jam. Nah ini harus ya. Nanti kalau kalian mencret beli obat di mana ya, kalau apotek tutup, ini harusnya makanya buka full selama 24 jam. Ini aturan selanjutnya, yaitu kegiatan restoran hanya delivery atau take away. Jadi tidak diperbolehkan untuk makan di tempat restoran tersebut ya, harus dibungkus ya. Terus selanjutnya adalah kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan pengetatan prokes. Nah ini karena ini termasuk dalam sektor kritikal, maka ini diperbolehkan untuk bekerja, karyawannya bekerja 100% ya. Selanjutnya kegiatan ibadah ini ditutup sementara. Ini masih kontroversial, kalau nggak salah ini sempat direvisi atau enggak, tapi kalau dilihat pada lapangannya, kalau aturan ini masih berlaku ya, itu berarti masih belum bisa ditegakkan karena beberapa ada yang menolak aturan ini. Oke, kita lanjutkan, kita nggak akan bahas itu. Lalu selanjutnya
fasilitas umum atau area publik, kegiatan seni atau budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan ditutup sementara ya. Bioskop itu tidak boleh ya. Nah, nonton bioskop di ini aja LK21 ya, murah, gratis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan transportasi umum itu kapasitas maksimal hanya di 70% dan selalu pengetatan prokes ya. Dan untuk kalian nih yang kebelet nikah nih, ini mumpung murah ya. Ini resepsi pernikahan hanya maksimal dihadiri maksimal 30 orang dengan pengetatan prokes. Tidak boleh diperkenankan makan di tempat resepsi ya. Jadi kalau kalian ada undangan ya, kalian nggak nyumbang aja ya, jangan mengharapkan makanan nih di PPKM ini. Tapi tetap boleh membawa makanan asal dibawa pulang ya. Terus selanjutnya kegiatan perjalanan domestik dengan moda transportasi jarak jauh itu harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama ya. Dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Ini jadi kalau kalian mau berpergian, ini juga harus kondisinya sangat urgent ya, sangat mendesak. Kalau kalian naik pesawat itu H-2 sebelum keberangkatan harus melakukan PCR ya. Dan kalau perjalanan jauh lainnya selain pesawat harus melampirkan antigen yang kalian harus lakukan H-1 sebelum keberangkatan ya. Ini sama, jadi tetap menjalankan prokes dengan memakai masker, tapi ini dihimbau untuk memakai masker yang double ya, didouble dengan masker kain. Nah, terus yang terakhir pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap diberlakukan. Nah, ini aturan semua untuk menunjang konsep PPKM tadi ya, tidak membuat kerumunan dan menghentikan peredaran atau penyebaran COVID itu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu kalian sudah tahu harusnya nih ya. Kalau belum tahu baca sendiri. Nanti ada dikasih linknya. Nah, ini tadi sesuai apa yang kita mau bahas, yaitu siklus perbaikan ya. Dari PPKM ini kita akan evaluasi, yaitu langkah pertama yaitu ketika kalian ingin mencari kesalahan dan memperbaikinya, yang pertama adalah langkah identifikasi ya. Dari aturan-aturan yang tadi sudah dibacakan, ada 2 aturan yang menarik perhatian dan ini cukup kontroversial. Nah, salah satu ciri bahwa aturan tersebut ada problem di dalamnya adalah ketika ada kontroversial atau ada laporan-laporan begitu ya. Jadi ada 2 aturan, yaitu yang pertama hanya pekerja yang bekerja di sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan bekerja. Untuk perusahaan non esensial pekerja melakukan WFH. Ini ada kontroversial, akan kita bahas nanti. Dan satunya adalah pedagang kaki lima dan makanan atau minuman hanya diperbolehkan berjualan maksimal sampai jam 8 dan tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat ya, alias bungkus ya. Ini kita asumsikan jam kerja itu jam 7 hingga jam 5 sore ya. Dan ini waktu berangkatnya pun diatur. Jadi jam 7 sampai jam maksimal jam 10 ya. Maksimal jam 10, di bawah jam 10 masih bisa, di atas jam 10 pekerja tidak akan dibolehkan masuk di penyekatan. Waduh, syarat ya, tidak ada minuman ya. Sponsorin dong ya. Nah, kita lanjutkan. Itu di atas jam 10 tidak akan boleh melewati penyekatan ya. Nanti dalam pelaksanaan PPKM ini akan diberikan titik-titik penyekatan ini untuk mengecek pekerja-pekerja mana yang boleh masuk kantor atau tidak. Nah, ini untuk yang berjualan tadi, pedagang kaki lima, ini jam operasionalnya ya hingga sampai jam 8
8 ya, selain jam 8 itu di atas jam 8 itu akan ditutup. Oke, harus ditutup, kalau enggak ditutup paksa. Oke. Nah, ini dua aturan yang kita identifikasi ada masalah di dalamnya. Kita lanjutkan. Setelah kita dapat aturan yang bermasalah ini, kita lanjut ke langkah verifikasi ya. Tadi salah satu aturan yang bermasalah itu yang pekerja ya. Tapi di sini adalah aktual pada pelaksanaannya itu terjadi penumpukan di titik penyekatan karena pekerja yang ingin berangkat bekerja. Nah, ini adalah kita sebut sebagai problem ya, problem utama. Kenapa jadi problem utama? Ini kita lihat dari efek dari aktual pelaksanaannya ini. Jadi terjadi beberapa kerugian. Jadi sebutkan satu persatu ya, yang Dedi bisa simpulkan. Yang pertama, ada pekerja yang harusnya masuk kerja menjadi terlambat, itu adalah kerugian. Kedua, petugas yang berjaga kelelahan ya, sangat kelelahan, exhausting ya. Terus yang ketiga, waktu yang terbuang percuma untuk mengantri di titik penyekatan untuk dicek ya. Maaf, kesenggol. Terus selanjutnya polusi akan meningkat, jelas ini karena kan yang bekerja itu kan kebanyakan membawa kendaraan bermotor. Ketika macet menunggu mengantri itu nggak mungkin dong ya, masa dimatiin, kebanyakan masih hidup. Nah, itu akan menjadi polusi, itu juga salah satu kerugian. Nah, yang terakhir nih, yang kerugian yang sangat membuat penting ya, yaitu adalah terjadi kerumunan. Padahal di sisi lain PPKM ini tujuannya adalah untuk tidak membuat kerumunan, malah aturan ini membuat efeknya terjadi kerumunan ya. Ini berarti kita bisa bilang bahwa aktual kondisi di lapangan ini adalah sebagai problem utama atau masalah utama ya. Ingat ya, itu masalah utamanya adalah terjadi penumpukan di titik penyekatan karena pekerja yang ingin berangkat ya. Itu kita keep. Ingat-ingat ya. Kalau kita sudah punya problem utama, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah analisa. Di langkah analisa ini kalian bebas menggunakan metode analisa yang ada di dunia ini. Ada beberapa, tapi di sini Dedi membuat dengan metode analisa proses ya. Jadi kita akan menganalisa proses dari salah satu aturan tadi, yaitu penyekatan di titik-titik tertentu untuk untuk mengecek pekerja yang boleh WFO atau tidak. Nah, ini Dedi sudah simpulkan di sini, yang Dedi bikin sendiri ini. Tapi Dedi akan menjelaskan konsep berpikirnya ya. Ini ada beberapa proses. Yang proses pertama adalah pekerja yang diperbolehkan masuk atau WFO membawa dokumen ya, dokumen penunjangnya yang menyatakan bahwa dia boleh masuk sebagai karyawan WFO. Oke. Ketika itu sudah dilakukan, masuk ke langkah berikutnya. Proses berikutnya adalah pekerja menunjukkan dokumen kepada petugas. Nah, ketika pekerja bisa menunjukkan dan itu resmi, bisa melanjutkan, maka masuk ke melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Jika tidak bisa, maka dia akan melanjutkan proses ini. Jadi pekerja akan dipersilakan bekerja dari rumah atau WFH ya. Nah, ini dari proses ini kita harus cari tahu proses mana yang membuat problem utama itu terjadi ya. Ini kita pilih salah satu proses ya. Kita identifikasi di tiap proses. Nah, jadi ini sudah menentukan proses, yaitu di proses pekerja menunjukkan dokumen kepada petugas. Ini ada beberapa masalah lagi yang timbul ya.
atau efek lagi yang timbul. Jadi ketika pekerja menunjukkan dokumen kepada petugas, ini ada 3 masalah yang terjadi. Yaitu yang pertama, ini perusahaan non esensial yang tidak menaati peraturan. Itu yang pertama ya. Kedua, pengecekan dokumen yang dilakukan kurang efektif ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah waktu pemeriksaan dokumen yang lama. Nah, problem-problem yang tadi Dedi sebutkan itu masih berdasar pada asumsi. Nah, tapi asumsi ini kuat dari apa? Dari hasil pengamatan ya. Dari hasil pengamatan ditemukan 3 problem ini diproses saat pekerja menunjukkan dokumen kepada petugas. Nah, ini problem turunan dari proses itu. Lalu kita harus menganalisa lebih lanjut dari problem itu. Jadi satu problem contoh perusahaan non esensial yang tidak menaati peraturan. Ini kan masih ada anak turunannya. Ini cara mengetahuinya gimana? Ini cukup dari problem ini kita tanyakan kenapa. Contoh perusahaan non esensial yang tidak menaati peraturan. Kenapa? Nah, karena pekerja yang tidak membawa dokumen tetap bekerja. Nah, itu why analisa ya, itu namanya. Contoh lagi, ada beberapa jawaban dari why pernyataan ini. Perusahaan non esensial yang tidak menaati peraturan karena perusahaan atau pemerintah belum mensosialisasikan aturan terkait PPKM ya. Itu jawaban dari selanjutnya. Gimana? Pusing kan? Aduh, Dedi juga pusing ini. Tapi kita lanjutkan. Semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. Yang kedua, ini contoh lagi dengan cara why analisa ya. Jadi kita menanyakan why pada problem turunan tadi. Jadi, misalkan yang kedua ya, kenapa atau why pengecekan dokumen yang dilakukan kurang efektif. Nah, ini kalian juga harus tanyakan dapat jawabannya. Karena petugas sulit membedakan karyawan dari perusahaan non esensial apakah masuk daftar pegawai WFO atau WFH. Seperti itu nih. Lagi contoh, kenapa pengecekan dokumen yang dilakukan kurang efektif ya? Karena jumlah petugas yang tidak seimbang dengan banyaknya karyawan. Nah, kayak gitu. Ini namanya why analisa. Jadi tadi setelah kita masuk ke analisa, kalian menentukan metode analisa tersebut. Kalau misalkan metodenya seperti seperti Dedi ini, jadi kalian tahu prosesnya, terus kalian identifikasi proses mana yang bisa menyebabkan problem utama tadi, penumpukan tadi. Setelah kalian tentukan proses, nah nanti kalian harus punya data dari hasil pengamatan ya. Pengamatan ini dari proses ini apakah ada problem yang terjadi, seperti itu ya. Setelah ada problemnya, kalian menggunakan why analisa ya. Jadi menanyakan problem itu terjadi karena apa. Begitu. Pusing ya. Ya udah, kita lanjutkan. Udah sampai langkah analisa ini. Ini sudah semakin mengerucut ya. Setelah ini sudah dapat hasil gitu ya. Jadi kalian dapat jawaban why-nya itu tadi. Lanjut ke langkah pembuktian ya. Tadi kan kita ambil itu sebagai asumsi, itu belum tentu menunjukkan bahwa problem yang kita dapatkan itu sebagai penyebab dari problem utama yang terjadi penumpukan atau kerumunan orang itu tadi ya. Nah, harus ada langkah pembuktian ya. Langkah pembuktian ini cara berpikirnya seperti ini. Dari proses yang tadi kita tentukan yang teridentifikasi sebagai masalah, lalu kita kasih problem turunan tadi, perusahaan non esensial ya tadi, menggunakan terus dengan jawaban why tadi itu apakah terbukti menyebabkan problem utama tadi ya.
Oke, jadi ulangi. Yang pertama, cara berpikirnya adalah kalian tadi dari proses yang kalian tunjuk sebagai sumber problem ya, itu kalian harus memberikan aktivitas yang kalian sudah tentukan sebagai problem turunan. Oke, dari proses kalian berikan aktivitas ini, lalu apakah benar efeknya ini? Jika memang benar efeknya ini, maka ini terbukti, begitu ya. Contoh yang kedua, jika proses pekerja menunjukkan dokumen kepada petugas, lalu diberikan aktivitas pengecekan dokumen yang dilakukan kurang efektif, lalu dengan efek petugas sulit membedakan ini, hasilnya seperti apa? Apakah terbukti terjadi penumpukan atau tidak ya? Nah, ini namanya langkah pembuktian, supaya kalian bisa tahu apakah problem yang kalian tadi sudah analisa itu menyebabkan problem utama tadi ya. Jika tidak terjadi, nah ini yang harus kalian ketahui. Jika misalkan ada salah satu problem atau mungkin semua problem yang kalian sudah analisa itu ternyata setelah kalian buktikan itu tidak terjadi atau tidak terbukti, berarti kalian masih belum tepat dalam menganalisa ketika problem utama itu masih terjadi. Misalkan ini kita kan asumsinya sudah terbukti semua. Misalkan asumsi kita ini belum terbukti, tidak terbukti, terus tapi masalahnya problem utama tadi tetap masih ada. Nah, itu berarti langkah analisa tadi yang kalian lakukan kurang tepat. Oke. Duh, mengerikan ini pembelajaran kali ini, sangat. Kalau kalian ikuti dengan sungguh-sungguh tadi, makanya Dedi suruh konsentrasi ini karena cukup berat. Oke. Nih ya, kalian bisa paham ya tadi ya. Dedi ulangi. Di langkah pembuktian ini cara berpikirnya adalah dari proses yang kalian sudah tentukan tadi sebagai proses yang teridentifikasi sebagai masalah, kalian berikan aktivitas seperti ini adalah problem turunan, kalian beri aktivitas problem turunan tersebut. Dari aktivitas ini, apakah efek yang ditimbulkan seperti ini terbukti menjadi masalah problem utama tadi atau tidak, itu seperti itu ya. Kita lanjutkan. Setelah langkah pembuktian ini, jika terbukti beberapa analisa yang sudah kalian buat tadi terbukti menimbulkan problem utama, maka langkah selanjutnya kalian harus berikan langkah perbaikan. Nah, ini adalah ilustrasi ya, seperti ini. Jadi ada kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Ini sesudah itu perbaikannya. Jadi misalkan salah satu problem adalah pekerja yang tidak membawa dokumen tetap berangkat bekerja. Ini problem yang sudah terbukti, maka kalian harus berikan perbaikannya. Nah, ini perbaikan ini sesuai dengan kreativitas Anda. Kalau kreativitas Anda nol, susah ya. Memang ini harus ada langkah konkret ya, itu berdasarkan kreativitas kalian yang dirasa bisa mengatasi problem gitu. Contoh misalkan pekerja yang tidak membawa dokumen tetap bekerja, ini diperbaiki dengan cara pemerintah memberi himbauan kepada perusahaan untuk mengingatkan karyawannya yang terdaftar sebagai karyawan WFO. Nah, itu supaya pekerja ini tidak lupa atau skip ya dalam membawa dokumen. Nah, ini bisa satu problem diberikan perbaikan, satu perbaikan. Ini satu problem, satu perbaikan, satu problem, satu perbaikan. Bisa saja beberapa problem yang terbukti diberikan satu perbaikan yang bisa mengcover semua problem itu. Contohnya ini ya. Contohnya adalah
petugas sulit membedakan karyawan dari perusahaan non esensial apakah masuk daftar pegawai WFO atau WFH. Itu satu problem. Problem kedua adalah petugas yang tidak seimbang dengan banyaknya karyawan. Ini problem kedua. Problem selanjutnya adalah mekanisme pemeriksaan yang kurang efektif karena petugas harus memeriksa secara manual. Ini bisa diberikan perbaikan satu yang bisa mengcover, yaitu contohnya untuk membuat kartu pas kepada karyawan masuk dalam daftar WFO ya. Contohnya misalkan ada satu barcode yang diberikan kepada karyawan yang masuk dalam daftar WFO. Jadi karyawan WFO ini diberikan semacam barcode begitu ya, untuk digunakan ketika ada penyekatan. Di situ hanya cukup untuk misalkan di scan saja, tidak perlu dicek manual. Jadi ketika setelah di scan itu dia terdaftar sebagai karyawan WFO. Mungkin dibuatkan simulasi bahwa ketika dia WFO, terdaftar sebagai WFO, akan ada seperti palang pintu yang terbuka gitu ya untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dia tidak terdaftar barcode, setelah menyekan barcode itu dia yang palang pintu terbuka itu adalah palang pintu untuk memutar arah begitu. Itu menurut Dedi itu lebih efektif, tidak memerlukan tenaga yang berlebih ya. Memang butuh biaya, tapi saya yakin kan Indonesia kaya ya. Nah, apakah setelah langkah perbaikan ini selesai? Belum dong. Namanya kan siklus. It's a cycle ya. Cycle itu roda, seperti roda itu. Jadi berputar, tidak ada garis akhir. Nah, ini sebenarnya langkah perbaikan ini belum selesai. Masih ada langkah selanjutnya, yaitu langkah mengamati hasil ya. Setelah kita buatkan perbaikan ini, kita harus monitor hasil dari perbaikan itu. Bagaimana hasil perbaikan tersebut? Apakah problem utama itu masih terjadi atau tidak? Oke ya, jadi masih ada langkah mengamati. Ketika problem pada saat langkah ini ya, problem itu masih terjadi, berarti perbaikan yang kalian lakukan itu kurang efektif. Karena apa? Karena tadi dengan syarat pembuktian sudah berhasil, berarti memang perbaikan yang kalian lakukan itu belum berhasil. Nah itu. Nah kalau problemnya sudah terjawab, apakah itu artinya sudah selesai dalam perbaikan? Tidak. Siklus perbaikan namanya juga perbaikan ya. Namanya juga siklus ya. Itu akan harusnya terus tetap dilakukan ya. Mungkin di problem ini terselesaikan, tapi belum tentu itu tidak menimbulkan problem yang lain. Nah, terus kenapa harus ada perbaikan kalau masih harus memperbaiki hal-hal yang lain? Nah, ini otakmu harus dipakai ya. Jadi siklus perbaikan itu fungsinya adalah mengurangi beban problem setiap aktivitas yang kita lakukan ya. Ketika ini contohnya, ini problem sudah tertangani, timbul problem yang lain. Nah, harapannya ketika sudah ada perbaikan yang kita lakukan, beban dari problem selanjutnya itu akan semakin berkurang ya. Problemnya akan semakin ringan ya, tidak terlalu besar. Itu fungsi dari siklus perbaikan. Nah, itu makanya otaknya dipakai ya. Nah, saya sebagai Dedi kalian yang baik hati akan memberikan kalian pekerjaan. Tadi kan ada 2 identifikasi problem yang kita tentukan ya. Satu yang pekerja, satu yang pedagang kaki lima yang hanya maksimal boleh buka sampai jam 8, tidak boleh dine in, harus bungkus. Nah, ini tolong Anda ini buatkan siklus perbaikan untuk identifikasi masalah ini ya. Jadi kasih clue ya. Jadi untuk masalah ini itu
aktualisasi di lapangan itu seperti kita tahu di media sosial banyak pedagang kaki lima yang diangkut ya, diangkut kursinya, diangkut dagangannya, diangkut bahkan warteg dagingnya diangkut, yaitu sebagai aktualnya. Itu apakah sebagai problem? Ya itu mungkin akan sebagai problem. Nah itu kalian cari tahu sendiri, oke? Tolong dibuatkan siklus perbaikan untuk masalah identifikasi ini, oke? Nah akhirnya di penghujung pelajaran ini kita sudah waktunya sudah overtime sekali ya, dan ini semoga yang dedikasi tadi, pelajaran yang saya dedikasi itu bisa bermanfaat, karena ini otak Didi udah jeblok, ini pelajarannya sungguh berat ya, tapi ini sangat bermanfaat untuk Didi rasain ya, Didi rasa ini sangat bermanfaat untuk kalian kedepannya supaya bisa terus melakukan siklus perbaikan ini. Nah, buat kalian yang mau berkomentar, mau memberikan pendapat, entah itu menyanggah atau menyetujui dari pelajaran yang Dedi sampaikan tadi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe ini channelnya ya, jangan lupa. Oke, segitu dulu pelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Selamat maghrib.